dalam acara pertemuan berkala BKS dan PNKI bersama dengan OJK, di mana acara ini disiarkan juga baik secara online maupun onsite. Namun sebelum acara dimulai, kita akan ibadah terlebih dahulu, di mana nanti pelayan firman akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Sormin. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan. Mari kita bersaat teduh. Saat sudah selesai, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bacakan Mazmur pujian secara berbalasan. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah syukur dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Syukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita pujikan lagu Kami Puji dengan Riang. Ada musiknya dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan jadikan ini, sehingga kami boleh berkumpul sebagai badan kerjasama dana pensiun Kristen di Indonesia. Kami percaya bahwa ketika kami berkumpul ini karena Tuhan yang telah meringankan langkah kaki kami, menguatkan hati kami untuk selalu berkomitmen dalam kerjasama kami, demikian juga untuk memuliakan Tuhan melalui kerja dan pelayanan. Kami akan beribadah ya Tuhan kepadamu. Kami mohon Tuhan berkati kami, kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami, sehingga peribadahan ini menjadi berkat bagi kami, baik yang hadir secara onsite maupun secara online, dan juga memberkati pekerjaan-pekerjaan kami sebagai bagian dari pengutusan pelayanan kami. Dalam nama Kristus Yesus, Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Sormin. Namun sebelum itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambil menyanyikan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Penolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ibu Bapak, mari kita satu dalam doa. Tuhan, firman-Mu yang ya dan amin, kami percaya adalah kebutuhan kami agar kami tetap jalan di dalam terang dan juga di dalam tuntunan Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga
Apa yang kami baca dan renungkan itu menjadi berkat bagi kami. Kami juga menyaksikan itu kepada banyak jiwa, supaya banyak jiwa boleh merasakan kehadiran Kristus yang telah menderita bagi kami melalui diri kami dan pelayanan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya memilih untuk ibadah kali ini dan pemberitaan firman dari pembacaan Mazmur 107 ayat 33 sampai 38. Bagi yang bawa Alkitab silakan buka. Bisa juga membuka Alkitabnya. Selain Alkitab ada Alkitab ya. Kita akan baca secara responsoria Mazmur pasal 107 ayat 33 sampai 38. Baris yang keluar saya bacakan, baris yang ke dalam mohon Bapak Ibu bacakan. Demikian firman Tuhan, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, tanah yang subur menjadi padang asin. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat. Ya, Ibu Papa yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Adakah di antara Bapak Ibu yang adalah angker? Ada yang tahu angker nggak? Atau rocker? Ini sudah di atas rata-rata soalnya. Pertanyaan saya salah. Gitu. Angker itu anak kereta. Rocker itu rombongan kereta. Kalau angker ini salah satunya gitu ya. Saya sudah pindah di Citerep, jadi harus ke Bojonggede atau ke Nambo atau Cibinong untuk ambil kereta. Dan selalu dalam perjalanan kalau ganjil, saya tidak bisa bawa kendaraan, jadi saya memilih naik kereta. Atau lagi malas bawa kendaraan, saya juga memilih naik kereta. Nah, kalau di kereta, kalau Bapak Ibu pernah merasakan itu, bagaimana perjuangannya pagi hari dan sore hari ketika pulang, itu Bapak Ibu akan melihat inilah kehidupan, gitu ya. Ini hidup orang-orang di mama kota, gitu ya, atau ibu kota begitu. Yang katanya salah satunya adalah Ibu Tiri itu kalah kejam dari ibu kota, ternyata. Pagi hari, seperti pengalaman tadi pagi, saya harus berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, bahkan untuk mengeluarkan handphone saja susah. Untuk membaca pesan atau melakukan mengedit artikel atau apa macam-macam, susah sekali. Dan kesusahan itu selalu kemudian saya renungkan, mengapa saya harus melakukan ini? Kenapa nggak ambil yang lain? Pindah ke rumah yang lain, tapi kalau mau pindah juga nggak ada dananya dari mana gitu kan. Atau jalan lain, ngontrak lagi sana-sini jadi kontraktor. Selalu berpikir dan terus berpikir. Karena kelelahan yang begitu berulang, rutinitas yang seperti itu. Namun ketika saya melihat mata-mata, ya bukan mata-mata spy gitu, tapi lihat wajah dari setiap orang yang mencoba untuk menaik ini, sepertinya mereka rileks, mencoba untuk terus bertahan, komit dengan ini, menikmati ini. Dan itu yang menjadi salah satu yang membuat saya juga menguatkan saya. Karena hal itu bisa saja berbalik. Satu saat mereka bisa saja mengalami yang lain setelah adanya pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan mereka, setelah melakukan aktivitas demikian. Siapa tahu saya yang biasa naik kereta, berapa saat lagi saya naik Mercy gitu ya. Tidak perlu lagi berdesak-desakan gitu ya. Diaminkan saya, terima kasih gitu ya. Siapa tahu keadaan itu berbalik seketika. Tapi berbalik itu selalu ada peran tidak hanya dari kita, tetapi ada kuasa yang lebih besar dari kita. Berbalik sendiri dalam proses naik kereta tadi misalnya, itu sudah sangat perubahannya signifikan daripada yang lalu. Sebelumnya sudah tidak ada AC, ada yang naik di atas gerbong,
berhimpit-himpitan, copetnya banyak, yang berjualan juga banyak, dan sudah berbalik lebih baik. Sekalipun saya merasakan masih, wah ini masih berdesak-desakan. Tapi ini situasi, hanya tinggal waktu. Setiap waktu ada perubahan. Dan sepanjang perjalanan waktu itu, yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Dan Tuhan Yesus. Karena kan Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Dan di dalam perubahan-perubahan itu, adalah kita yang bagian dari waktu itu, yang harus selalu berupaya memaknai perubahan itu. Entah itu kita bertahan, entah itu kita berupaya kreatif menghadapi perubahan itu, entah itu kita membuat atau mengelola perubahan itu untuk suatu persiapan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depan. Untuk satu yang konvergensi, istilahnya. Membuat, berdampak untuk kemaslahatan tidak hanya untuk diri kita. Nah, Ibu Bapak, dalam pembacaan kita ini, ya saya diminta untuk tidak panjang-panjang waktunya, tapi siapa tahu keadaannya juga berbalik. Ada yang berubah gitu ya. Pembacaan kita lihat bahwa pemazmur sendiri menyaksikan bahwa Tuhan telah menetapkan sesuatu di dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang menyejarah itu selalu melakukan yang terbaik bagi umatnya. Sejak penciptaan, penebusan, sampai pada akhir zaman. Kuasa Tuhan yang adalah sang pengendali waktu itu, sang kairos itu, tidak hanya bekerja pada dirinya sendiri supaya manusia dan seluruh ciptaannya mengikut saja dengan apa yang ia gerakkan, dengan apa yang ia intervensi, melainkan ada partisipasi. Melainkan ada kehendak bebas di dalamnya. Melainkan ada upaya untuk mengajak anak-anaknya yang di dalam rentang sejarah itu untuk juga menjadi kawan sekerjanya. Kalau dalam pembacaan kita diawali dengan dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang adalah gambaran kegelapan, kekelaman, kesulitan. Bagaimana itu sesuatu yang harusnya berlimpah atau basah, menggambarkan itu akan ada kesuburan, kebaikan di dalamnya, dibuat menjadi padang gurun. Adalah suatu kegersangan, kesulitan. Tetapi pada akhirnya juga tanah yang subur menjadi asin itu dibuatnya menjadi kolam air. Ayatnya yang ke-35. Baru saja dikeringkan, baru saja diasinkan, ya, oleh karena kejahatan-kejahatan, oleh karena kehendaknya melihat perlunya perubahan itu, Tuhan juga mengubah agar yang ada tadi, yang menyengsarakan tadi, menyulitkan tadi, menjadi tempat yang ada sesuatu yang basah lagi. Kesuburan di dalamnya. Tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Muncul bibit-bibit baru. Muncul sumber-sumber kehidupan baru di tanah yang sulit itu. Dan dikatakan, mereka ditempatkan di sana. Orang-orang yang lapar, bukan orang-orang yang kenyang. Sebab kalau orang-orang yang sudah kenyang, bisa saja sudah puas dengan apa yang ada. Zamannya, zona nyamannya, keamanannya, apapun itu sudah selesai. Tapi karena ditempatkan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki juga pergumulan dalam hidupnya, bukan yang sudah nyaman pada dirinya, ia menjadi kreatif. Ia mau bekerja sama dengan Allah, ya. Mereka mendirikan kota, mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Dan oleh karena kerjasama itu, ia mengikuti kehendak Tuhan, mau komitmen melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau juga berupaya untuk bertahan dalam yang namanya upaya perubahan itu, ia diberkati sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Ya. Ada definisi terhadap apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Apa yang terjadi dalam diri kita dan orang lain, bahkan sekitar kita yang bukan orang gitu ya, makhluk ciptaan lainnya. Kitalah yang mendefinisikannya.
Tidak ujuk-ujuk Tuhan membuat semua sama. Kita semua sama pemahamannya. Masalah selesai ketika kita berdoa, beribadah. Enggak. Tetapi ada karena peran serta kita sebagai kawan sekerja Allah untuk mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam perubahan-perubahan yang Ia inginkan. Tentu perubahannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kalau kita lihat dalam situasi keadaan global saat ini, begitu banyak tantangan, baik itu makro maupun mikro, baik itu perubahan zaman oleh karena digitalisasi yang kian cepat, terjadi akselerasi yang luar biasa. Saya baru saja tadi pagi atau kemarin malam gitu ya, berkeinginan, saya ubah aja dah apa yang saya konsepkan ini. Saya pakai chat GPT aja dengar-dengar lebih bagus katanya gitu ya. Siapa tahu kan gitu kan. Tergoda juga gitu kan membuat khotbah pakai chat GPT gitu. Supaya kelihatan keren kan, pasti sumbernya lebih banyak daripada saya gitu kan. Dia merangkum dari mana-mana terus jadikan sesuatu yang lebih mendalam, mungkin lebih holistik seperti itu. Tapi saya perlu mendefinisikan refleksi saya yang untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu, renungan kita saat ini adalah definisi membagikan kebenaran firman Allah berdasarkan juga apa yang menjadi pengutusan kepada saya, refleksi dalam kehidupan saya. Untuk kita jadikan bagian juga mengevaluasi, merefleksikan keberadaan kita juga dalam hidup ini. Resesi yang begitu besar, ya kemarin PGI sekalipun kita ada juga dalam goncangan ya selama masa pandemi naik turun sempat pakai voucher gitu ya untuk kita untuk apa namanya bulanan dan seterusnya sempat dibagi seperti itu. Tapi karena bertahannya kita, kreatifnya kita di tengah-tengah tantangan kehidupan ini bahkan sampai berapa kali menerima penghargaan. Dan kemarin mendapatkan penghargaan lagi dari pemerintah sebagai lembaga keagamaan yang proaktif dalam menangani masa COVID-19 itu. Penanganan terhadap itu. Karena apa? Keadaan tidak mendefinisikan kita, tapi kitalah yang mendefinisikan keadaan di sekitar kita. Sehingga kita menjadi berkat, menjadi sinar, dan hingga dikatakan sih tidak berkekurangan. Tuhan membalikkan keadaan. Kalau PGI bisa ada sampai saat ini, dengan situasi entah secara finansial, entah secara program, entah secara apresiasi yang diterima dengan banyaknya ombak, gelombang badai yang telah diikuti, dihadapi dan juga dilalui sebelumnya. Ini karena adanya keinginan kita, komitmen kita untuk menyambut perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita semua. Kita berhasil sebagai dana pensiun juga di tengah-tengah gelombang yang begitu besar resesi ekonomi ini. Di tengah-tengah beragam policy yang berubah sekalipun. Di tengah-tengah masalah-masalah mikro lainnya. Ya, seperti harus yang antara iuran pasti dengan manfaat pasti. Saya sampai sekarang nggak tahu tuh apa maksudnya. Udahlah, saya menyerah gitu ya. Pokoknya dengan pakarnya aja lah, apa gitu ya. Kalau di gereja itu pasti semuanya yang terbaik anak-anak Tuhan pilih seperti itu. Dengan situasi demikian, kita percaya bahwa ketika kita punya komitmen bersama, mengandalkan Sang Kairos yang mau mengubah segala sesuatunya di dalam perubahan-perubahan itu, maka segala tantangan, segala hal-hal yang membuat kita sulit atau menjadi bergumul, itu tetap pasti akan kita lalui. Karena semua ada waktunya. Seperti kata pengkhotbah, selama ada yang di bawah matahari ini, semua ada waktunya. Ada waktunya, ada orangnya, dan ada bagian-bagian perlu direfleksikan dalam itu semua. Dan di dalam masa prapaskah ini kita juga diingatkan tentang waktu yang kita diizinkan untuk mengalaminya lagi. Siklus tahunan gerejawi ini kita diajak untuk selalu menguatkan apa yang menjadi keimanan kita kepada Tuhan yang telah memberi dirinya untuk menebus kita dengan proses kesengsaraan dan proses kebangkitan untuk kita semua yang telah ditebus ini. Kita mulai terus mengevaluasi sejauh mana kita bekerja sama dengan Tuhan. Menerima apa yang menjadi kehendaknya sekalipun itu menjadi sulit. Dan berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi beban dalam hidup ini. Pergumulan-pergumulan salib yang kita pikul. Sehingga pada akhirnya kita sendiri telah memuliakan Tuhan
dan kita pun dimuliakan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita terus jalani kerjasama ini dengan terus berpengharapan pada Tuhan, menjadi kawan sekerja yang mengandalkannya dan selalu melakukan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan, bagi gerejanya, dan bagi banyak jiwa lainnya melalui pekerja layan kita di Dana Pensiun Kristen Indonesia ini. Tuhan berkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan-Nya, ya biarlah kita masing-masing merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi di masa-masa prapaskah ini begitu besar kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Biarlah kita terus menjadi berkat, menjadi sinar, dan itulah yang Yesus inginkan buat kita. Sebagai respon firman Tuhan, kita pujikan kasih-Nya pada Allah. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menghendaki yang terbaik dalam hidup kami dengan segala potensi atau talenta yang kami miliki. Dan sebagaimana firman Tuhan yang mengajak kami selalu untuk menjadi kawan sekerja Tuhan di dalam perubahan-perubahan untuk masa depan yang lebih baik, kami diingatkan untuk juga terus mengupayakan yang optimal di dalam kerja layan kami. Untuk menjadi berkat bagi sesama kami, bagi banyak ciptaan Tuhan lainnya. Dan kami percaya juga bahwa ketika kami harus ada dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan sekalipun, adanya perubahan-perubahan dalam hidup ini, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Kami pegang janji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami juga ada dalam tantangan-tantangan global, tantangan-tantangan lokal, ini semua ada di dalam kehendak Tuhan, agar kami menghadapinya. Begitu banyak pelajaran yang harus kami temui atau hadapi. Dan di balik itu semua, ada banyak pembelajaran pula yang boleh menjadi kesaksian, yang boleh menjadi berkat bagi generasi-generasi berikutnya. Saat ini Tuhan, di dalam persekutuan kami, persekutuan yang takut akan Tuhan ini, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berkarya di tengah-tengah bangsa ini sebagai bagian dari aparatur sipil negara,
sebagai bagian dari TNI Polri, sebagai anak-anak-Mu yang bertugas dalam kepemimpinan tingkat pusat sampai dengan daerah. Kami bermohon Tuhan berkati, agar di tengah-tengah tantangan-tantangan kehidupan yang terus membuat kami harus bertahan, berpikir kreatif, dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk masa depan masyarakat negeri ini. Buatlah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, semakin diberi hikmat, kemampuan, kejujuran, integritas dalam pelayanan-pelayanannya, sehingga banyak perubahan yang signifikan terjadi. Karena Tuhan telah berperkara dan mengajak anak-anak-Mu ini untuk bekerja sama sebagai kawan sekerja, ya Tuhan. Kami mendoakan juga untuk dana pensiun Kristen yang berada dalam naungan BKS Dapen Kristen Indonesia ini. Kami percaya ketika Tuhan telah menjadikan kami dalam satu platform ini, kerjasama ini, Tuhan menghendaki kami agar menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu, bagi organisasi-organisasi yang di mana anak-anak-Mu, para pegawai juga menggantungkan kebutuhannya untuk masa depan di masa-masa pensiunnya. Dan semua proses di masa-masa kerja dan semua aturan yang boleh dibuat, itu semua biarlah ya Bapa, kami boleh memahaminya dengan baik, mengharmonisasinya dengan baik, dan itu menjadi berkat untuk perubahan-perubahan yang signifikan dan positif itu. Kami mendoakan agar program kerja yang dimiliki BKS ini semua berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan. Apabila ada kekurangan-kekurangan yang harus dihadapi, Tuhan kami mohon Tuhan perlengkapi kami, cukupkan kami, dan bahkan menggerakkan jiwa-jiwa lainnya untuk juga terlibat mendukung program-program itu supaya menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendoakan untuk OJK selaku regulator, Tuhan berikan hikmat kepada pimpinan, staf, dan seluruh pihak yang terlibat di dalam OJK ini. Mampukan mereka secara hikmat pula berhikmat yang datang dari Tuhan untuk melakukan pengelolaan, juga pengaturan, pengawasan, dan seterusnya yang membuat banyak badan-badan yang menjadi bagian dari pengawasannya boleh merasakan pertumbuhan, boleh merasakan didampingi dengan baik pula. Dan hidup mereka sebagai anak-anak-Mu yang bekerja di OJK ini juga diberkati dalam hidup dan keluarga. Kami semua yang hadir tempat ini ya Tuhan, para pimpinan PGI, para pimpinan lembaga-lembaga yang ada di tempat ini, para staf dan karyawan lainnya, Tuhan berkati hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, dan semua yang kami upayakan, biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam masa prapaskah ini, kami juga buatlah kami dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu, mampu untuk juga berpantang diri dalam berbanyak hal, untuk terus merefleksikan karya penebusan Kristus. Dan kami mau untuk berubah lebih baik lagi, dan mau terus menjadi kawan sekerja Tuhan yang menunjukkan tanda-tanda kerajaan-Mu dimanapun kami melangkah. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syukur dan pengharapan kami. Semua ini kami alaskan dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kita akan menutup ibadah ini. Dan sebelumnya mari kita mengangkat pujian. Bukan Kidung Keesaan ya. Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada,
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk kembali.